Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permati Arisato, yaitu nama saya Alvin Perdana Kusuma. Saya di sini bersama teman saya Muhammad Guntur Sadila. Kami di sini ingin membawakan sebuah materi tentang partikel dasar penyusun atom. Baik, mari kita buka kembali kepada bagian pembahasan, yaitu pertama, pengertian tentang atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi atau yang tidak dapat dipecah-pecah lagi dengan metode yang konvensional. Pertama kali istilah atom diajukan oleh Democritus dan dipopulerkan kembali oleh Dalton dalam teori Dalton. Ya, mari kita berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu partikel subatom. Atom dibangun oleh partikel-partikel subatom, yaitu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Seperti yang kita ketahui, proton dan neutron berada dalam inti atom, sedangkan elektron berada dalam sekeliling inti atom. Ketiga macam partikel subatom ini tergolong partikel dasar penyusun atom, sebab atom-atom untuk dibentuk dari partikel-partikel tersebut. Massa dan muatan masing-masing partikel subatom ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Silakan kalian bisa melihat tabel di sebelah saya. Baik, kita kembali ke pembahasan tentang partikel-partikel subatom tersebut. Salah satu dari partikel tersebut adalah elektron. Elektron yaitu salah satu dari penyusun subatom. Elektron ditemukan oleh Sir William Crookes pada tahun 1879. Diketahui keberadaan dan sifat-sifat elektron dari berdasarkan percobaan sinar katoda. Dalam percobaannya, Crookes menggunakan alat yang disebut dengan tabung sinar katoda atau CRT, atau disebut juga tabung Crookes. Tabung Crookes terdiri dari tabung kaca bertekanan sangat rendah. Pada tabung tersebut dipasang dua elektroda. Elektroda yang dihubungkan ke kutub negatif dari sumber listrik disebut katoda, sedangkan yang dihubungkan dengan kutub positif disebut dengan anoda. Baik, setelah lebihnya hanya itu dari saya dan sebagiannya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lanjut ya ke partikel dasar penyusun atom yang kedua, yaitu proton. Nah, keberadaan proton ini dapat dibuktikan oleh Eugen Goldstein melalui percobaan yang serupa dengan tabung Crookes tadi ya. Jadi Goldstein itu membuat beberapa lubang pada katoda, kemudian diisi gas hidrogen bertekanan rendah. Setelah dihubungkan dengan sumber arus searah bertegangan tinggi, pada bagian belakang katoda terbentuk bekas sinar ya, jadi terbentuk bekas sinar. Nah, kemudian ketika tabung Crookes dihubungkan dengan arus searah, terbentuk sinar katoda elektron yang bergerak menuju anoda. Dalam perjalanannya, elektron-elektron tersebut bertumbuhkan dengan gas hidrogen yang terdapat dalam tabung. Melibatkan gas hidrogen terurai menjadi atom-atom hidrogen bermuatan positif membentuk ion positif. Selanjutnya, ion-ion ini bergerak menuju katoda hingga menumbuk dinding di belakang katoda. Bekas sinar positif oleh Goldstein dinamakan sinar terusan atau sinar positif ya. Baik, partikel subatom yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, partikel terakhir yaitu partikel neutron. Jadi sejarah penemuannya, neutron ini tidak terlepas dari percobaan yang dilakukan oleh Geiger, Marsden, dan juga Rutherford yang meradiasi sinar alfa. Jadi sinar alfa adalah partikel bermuatan positif. Jadi dalam percobaannya itu, Rutherford dan juga mahasiswanya menemukan gejala sebagai berikut. 1. Hampir semua partikel alfa ditunjukkan oleh banyaknya bercak hitam pada tabir JNS yang dipasang di belakang lembaran emas. 2. Sebagian kecil dari partikel alfa ada yang dipantulkan kembali dengan sudut pantulan lebih besar dari 90 derajat, ditunjukkan oleh adanya bercak hitam pada tabir JNS yang dipasang di depan lembaran emas. Jadi untuk menjelaskannya, sini ada gambar yang berikut ini. Nah, untuk yang nomor 1 tadi ya, partikel alfa yang diteruskan itu yaitu yang ini nih. Yang digambar ini kan ada kan yang garis ini yang melewati perisai timbal. Nah, di perisai timbal itu kan lubang tuh. Jadi nggak ada hambatan gitu. Jadi bisa lurus itu. Jadi itu yang partikel alfa itu yang diluruskan itu mulai kotak timbal sampai melewati partikel timbal. Karena ya nggak ada hambatan itu berlubang. Nah, untuk yang nomor 2 itu kan dijelaskan bahwa dipantulkan 90 derajat. Apa sih itu yang dipantulkan 90 derajat? Nah, ini kan ada nih yang emas foil. Jadi kan cahaya di emas foil itu kan dipantulkan ke
tabir seng sulfa, jadi cahaya dari emas foil ke tabir seng sulfa itu dipantulkan gitu kan. Jadi cahaya dari emas ke mentok ke tabir surya ya, udah mentok sampai ke tabir surya lagi, nggak ada dipantulkan lagi. Jadi cahaya dari emas sampai ke tabir surya itu dipantulkan 90 derajat dah gitu. Nah, kita bahas lagi ya. Jadi hasil percobaan lain dari Rutherford menunjukkan bahwa kira-kira setengah dari massa inti atom berasal dari massa proton. Jadi setengahnya inti atom itu dari proton ya. Oleh karena itu di dalam inti atom harus ada partikel lain yang massanya hampir sama. Jadi dalam partikel itu harus ada partikel yang massanya hampir sama dengan massa proton tapi tidak bermuatan. Lalu ada lagi tuh, lalu 20 tahun kemudian itu keberadaan partikel tersebut ditemukan oleh J. Chadwick melalui percobaan Kamal Kabut. Dalam percobaannya, Chadwick menemukan bahwa logam berilium yang disinari dengan partikel alfa memancarkan sesuatu cahaya yang mempunyai daya tembus sangat tinggi dan tidak dipengaruhi medan listrik partikel, itu diberi nama neutron. Jadi cahaya yang mempunyai daya tembus sangat tinggi dan tidak dipengaruhi medan listrik disebut neutron. Pahamnya jadi? Nah, Ya, mungkin gitu saja dari penjelasan kami tentang partikel-partikel dasar jenis atom. Sekian, terima kasih dari kami. Kalau emang ada kesalahan kata atau tindakan kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.